Baik, kami dari kelompok 4 akan membahas materi terkait interaksi spesies, di mana anggota kelompoknya ada Audrea Ervanti Mugis dengan NPM 1921540442 dan saya sendiri Iin Alvira BR Ginting dengan NPM 1921540444. Selanjutnya kita apa saja sih submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama itu ada interaksi spesies, dinamika populasi, dan seleksi alam. Yang kedua ada kompetensi interspesifik. Yang ketiga ada predasi. Dan yang keempat ada parasitisme dan mutualisme. Untuk pembahasan pertama terkait interaksi spesies, dinamika populasi, dan seleksi alam, dan juga kompetensi interspesifik akan dipaparkan oleh rekan saya, Audrea Ervanti Mugis. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Submateri yang pertama yaitu interaksi spesies, dinamika populasi, dan seleksi alam. Interaksi spesies dapat diklasifikasikan berdasarkan efek timbal baliknya. Jika kita menetapkan efek positif dari satu spesies pada spesies lain sebagai plus, efek merugikan sebagai min, dan tidak ada efek sebagai nol. Kita dapat menggunakan deskripsi kualitatif tentang cara yang berbeda di mana populasi dua spesies berinteraksi untuk mengembangkan klasifikasi kemungkinan interaksi antara dua spesies yang hidup bersama. Ketika tidak satu pun dari dua populasi mempengaruhi yang lain, hubungannya adalah 0-0 atau netral. Jika kedua populasi saling menguntungkan, interaksinya adalah plus-plus atau positif, dan hubungan tersebut disebut mutualisme. Ketika satu spesies mempertahankan atau menyediakan kondisi yang diperlukan untuk kesejahteraan spesies lain, tetapi tidak mempengaruhi kesejahteraannya sendiri, hubungannya adalah plus 0, disebut komensalisme. Bila hubungan tersebut merugikan populasi keduanya, bila hubungan tersebut merugikan populasi kedua spesies, maka itu adalah min-min. Interaksi tersebut disebut kompetisi. Dalam beberapa situasi, interaksinya adalah min 0. Satu spesies mengurangi atau mempengaruhi populasi spesies lain, tetapi spesies yang terkena dampak tidak memiliki pengaruh sebagai balasannya. Hubungan ini adalah amensalisme, hubungan di mana satu spesies diuntungkan dengan mengorbankan yang lain, yaitu adalah plus-min, termasuk predasi, parasitisme, dan presitoidisme. Interaksi spesies mempengaruhi dinamika populasi. Dengan menangkap dan membunuh mangsa individu, predator berfungsi sebagai agen kematian. Oleh karena itu, kita mungkin berharap bahwa dengan bertambahnya jumlah pemangsa di suatu daerah, jumlah mangsa yang ditangkap dan dibunuh juga akan meningkat. Ketika jumlah predator dalam populasi meningkat, kemungkinan individu dalam populasi mangsa ditangkap dan dibunuh meningkat. Selanjutnya, tingkat kematian populasi mangsa meningkat. Efek bersihnya adalah penurunan tingkat pertumbuhan populasi mangsa. Ketika populasi pemangsa meningkat, ada penurunan berikutnya dalam populasi mangsa sebagai akibat langsung dari peningkatan tingkat kematian mangsa. Ketika individu dari dua spesies yang berbeda, berbagai sumber daya pembatas yang sama yang menentukan daya dukung. Ada potensi persaingan antara individu dari dua spesies yang bisa disebut yaitu kompetisi interspesifik. Interaksi spesies dapat berfungsi sebagai agen seleksi alam. Interaksi antar spesies melibatkan beragam proses fisiologis dan aktivitas perilaku yang dipengaruhi oleh karakteristik fenotipik atau karakteristik fisiologis, morfologi, dan perilaku individu. Karakteristik fenotipik ini bervariasi di antara individu-individu dalam populasi. Variasi antar individu dalam populasi akan mengakibatkan perbedaan sifat dan derajat interaksi yang terjadi. Tidak seperti adaptasi terhadap lingkungan fisik, adaptasi sebagai respon terhadap interaksi dengan spesies lain dapat menghasilkan respon evolusioner timbal balik yang menggagalkan atau melawan perubahan adaptif ini, atau dalam interaksi yang saling menguntungkan memperbesar atau memperkuat efeknya. Berbeda dengan kasus interaksi yang saling menguntungkan di mana seleksi alam berfungsi memperbesar intensitas interaksi yang saling negatif terhadap spesies yang terlihat dapat menyebabkan divergensi karakteristik fenotipik yang berfungsi untuk mengurangi intensitas interaksi.
Sifat interaksi spesies dapat bervariasi di seluruh rangkap geografis. Variasi dalam kondisi lingkungan fisik sering menimbulkan variasi yang sesuai dalam karakteristik fenotipik. Akibatnya, perbedaan genetik yang signifikan dapat terjadi di antara populasi lokal yang mendiami wilayah yang berbeda. Dengan cara yang sama, spesies dengan distribusi geografis yang luas lebih mungkin untuk menghadapi interaksi biotik yang lebih luas. Sifat kualitatif interaksi beberapa spesies dapat diubah ketika lingkungan latar belakang berubah. Interaksi spesies bisa difusi. Sebagian besar interaksi, misalnya predator mangsa pesaing, saling menguntungkan, tidak eksklusif atau hanya melibatkan dua spesies. Sebaliknya, mereka melibatkan sejumlah spesies yang membentuk asosiasi menyebar. Akibatnya, ada potensi persaingan yang terjadi di antara sejumlah spesies yang memanfaatkan sumber makanan yang terbatas ini. Demikian pula, ada banyak contoh interaksi saling menguntungkan yang sangat spesifik antara dua spesies. Namun, sebagian besar interaksi yang saling menguntungkan agak menyebar, proses di mana jaringan spesies mengalami perubahan evolusioner timbal balik melalui seleksi alam disebut sebagai koevolusi difusi. Interaksi spesies dapat mendorong radiasi adaptif. Radiasi adaptif adalah proses di mana satu spesies memunculkan beberapa spesies yang mengeksploitasi fitur lingkungan yang berbeda, seperti sumber makanan atau habitat. Variasi antar populasi lokal dalam interaksi biotik dapat mengakibatkan divergensi fenotipik dan karena itu berpotensi berfungsi sebagai mekanisme radiasi adaptif. Persaingan sumber daya sering disimpulkan sebagai faktor utama yang mendorong divergensi fenotipik. Submateri yang kedua yaitu kompetensi interspesifik. Kompetisi interspesifik melibatkan dua atau lebih spesies. Suatu hubungan yang mempengaruhi populasi dua atau lebih spesies secara merugikan min-min adalah kompetisi interspesifik. Dalam kompetisi interspesifik, individu mencari sumber daya bersama dalam persediaan yang terbatas. Kompetisi interspesifik memiliki dua bentuk, yaitu eksploitasi dan interferensi. Thomas Conner dari University of California Davis mengusulkan bahwa 6 jenis interaksi cukup untuk menjelaskan sebagian besar contoh kompetensi interspesifik, yaitu yang satu adalah konsumsi, kedua prevision, yang ketiga pertumbuhan berlebih, 4 interaksi kimia, 5 teritorial, dan 6 pertemuan. Persaingan konsumsi terjadi ketika individu dari satu spesies menghambat individu lain dengan mengkonsumsi sumber daya bersama. Kompetensi preventif terjadi terutama di antara organisme sesil. Kompetisi pertumbuhan berlebih terjadi ketika satu organisme benar-benar tumbuh di atas yang lain dengan atau tanpa kontak fisik, menghambat akses ke beberapa sumber daya penting. Dalam interaksi kimia, inhibitor pertumbuhan kimia atau racun yang dilepaskan oleh individu menghambat atau membunuh spesies lain. Kompetisi teritorial dihasilkan dari pengecualian perilaku orang lain dari ruang tertentu yang dipertahankan sebagai wilayah. Hasil kompetisi pertemuan ketika pertemuan non-teritorial adalah individu mempengaruhi secara negatif dalam satu atau kedua spesies peserta. Dinamika gabungan dua populasi yang bersaing dapat diuji menggunakan model Lotka-Volterra. Alfred Lotka dari Amerika dan Vittorio Volterra dari Italia menggambarkan hubungan antara dua spesies menggunakan sumber daya yang sama atau persaingan konsumtif. Untuk spesies 1, istilah ini adalah AN2, di mana N2 adalah ukuran populasi spesies 2 dan A adalah koefisien kompetisi yang mengkuantifikasi efek per kapita spesies 2 pada spesies 1. Untuk spesies 2, istilahnya adalah BN1, di mana B adalah koefisien kompetisi per kapita yang mengkuantifikasi efek per kapita spesies 1 pada spesies 2. Koefisien kompetisi dapat dianggap sebagai faktor untuk mengubah individu dari satu spesies menjadi jumlah yang setara dengan individu dari spesies yang bersaing berdasarkan penggunaan bersama dari sumber daya yang menentukan daya dukung. Ada 4 kemungkinan hasil kompetisi interspesifik.
Yang pertama, jika isoklin spesies 1 terletak di atas isoklin untuk spesies 2, spesies 1 adalah spesies yang lebih kompetitif dan spesies 2 didorong menuju kepunahan, N2 sama dengan 0. Dalam kasus kedua, situasinya terbalik. Isoklin pertumbuhan 0 untuk spesies 2 terletak di atas isoklin untuk spesies 1, dan oleh karena itu spesies 2 menang yang menyebabkan kepunahan spesies 1. Kasus ketiga, wilayah yang paling dekat dengan titik asal titik A berada di awal isoklin kedua spesies, dan oleh karena itu pertumbuhan kedua populasi positif dan panah mengarah keluar. Dalam kasus keempat, isoklin bersilangan tetapi dengan cara yang berbeda dari kasus sebelumnya. Persaingan dipengaruhi oleh faktor non-sumber daya. Kompetisi interspesifik melibatkan individu dari 2 atau lebih spesies yang bersaing untuk sumber daya terbatas yang sama. Namun, fitur lingkungan selain sumber daya juga secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi spesies. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi hasil interaksi kompetitif, misalnya faktor lingkungan seperti suhu, pH tanah atau air, kelembaban relatif, dan salinitas secara langsung mempengaruhi proses fisiologis yang berkaitan dengan pertumbuhan dan reproduksi. Tetapi, faktor-faktor tersebut bukanlah sumber daya yang dapat dikonsumsi dan diperebutkan oleh spesies. Persaingan antar spesies mempengaruhi relung suatu spesies. Yang pertama itu ada relung fundamental, merupakan gambaran dari potensi keseluruhan suatu spesies. Yang kedua itu ada relung realitas. Interaksi seperti persaingan dapat membatasi lingkungan di mana suatu spesies dapat bertahan dan mengacu pada bagian relung fundamental yang benar-benar dieksploitasi oleh suatu spesies sebagai hasil dari interaksi dengan spesies lain. Interaksi positif dapat mengubah relung fundamental spesies dengan meningkatkan secara langsung atau tidak langsung kemungkinan kelangsungan hidup dan reproduksi individu dalam populasi yang beradaptasi. Interaksi yang bermanfaat bagi satu spesies dan netral bagi yang lain, atau saling menguntungkan bagi keduanya, dapat berfungsi untuk memperluas berbagai kondisi lingkungan atau sumber daya di mana suatu spesies dapat bertahan, misalnya mengikat nitrogen rhizobium bakteri yang terkait dengan sistem akar spesies tanaman tertentu, menyediakan sumber langsung nitrogen mineral ke tanaman. Kemungkinannya bertahan di tanah yang memiliki kandungan nitrogen mineral rendah dengan tidak adanya interaksi dengan bakteri tanaman dibatasi pada kisaran tanah yang lebih sempit yang memiliki ketersediaan mineral nitrogen yang lebih tinggi. Koeksistensi spesies sering melibatkan pemisahan sumber daya yang tersedia. Koeksistensi persaing dikaitkan dengan beberapa derajat diferensial relung, perbedaan dalam kisaran sumber daya yang digunakan atau toleransi lingkungan dalam relung dasar spesies. Pengamatan spesies yang berbagi habitat yang sama menunjukkan bahwa mereka hidup berdampingan dengan membagi pada waktu yang berbeda atau mencari makan di daerah yang berbeda. Tanaman membutuhkan proporsi nutrisi yang berbeda atau memiliki toleransi yang berbeda terhadap cahaya dan naungan. Setiap spesies mengeksploitasi sebagian dari sumber daya yang tidak tersedia bagi yang lain, menghasilkan perbedaan di antara spesies yang hidup bersama yang tidak diharapkan semata-mata karena kebetulan. Persaingan adalah interaksi kompleks yang melibatkan faktor biotik dan abiotik. Persaingan adalah interaksi kompleks yang jarang melibatkan interaksi antara dua spesies untuk satu sumber daya yang membatasi. Interaksi antar spesies melibatkan berbagai faktor lingkungan yang secara langsung mempengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi. Faktor-faktor ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Hasil kompetisi antara dua spesies untuk sumber daya tertentu di bawah satu set kondisi lingkungan, suhu, salinitas, pH, dan lain-lain, dan dapat sangat berbeda dari hasil di bawah serangkaian kondisi lingkungan yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Audrea atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan untuk materi yang selanjutnya, yakni terkait predasi. Nah, predasi itu apa sih? Jadi, predasi ini bisa didefinisikan sebagai interaksi antar individu yang bersaing untuk memperebutkan kebutuhan hidup yang sama, atau bisa dikatakan predasi ini adalah kompetensi dalam suatu ekosistem. Nah, yang selanjutnya adalah materi terkait istilah-istilah pada
materi predasi, yakni ada predator dan prey, di mana predator ini adalah spesies yang memangsa atau disebut sebagai predator, dan prey adalah spesies yang dimangsa atau sebagai korban istilahnya ya. Nah, istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Lotika pada tahun 1925 dan Volterra pada tahun 1926. Nah, materi yang selanjutnya adalah fungsi respon, di mana fungsi respon ini adalah jumlah makanan yang dimakan oleh predator sebagai fungsi kepadatan makanan. Nah, fungsi respon ini sendiri terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama ada fungsi respon tipe 1. Nah, fungsi respon tipe 1 ini biasanya oleh predator yang memiliki karakteristik pasif, di mana mereka itu biasanya menunggu mangsanya. Sebagai contohnya adalah laba-laba. Nah, sedangkan fungsi respon 2, tipe 2 itu biasanya oleh predator yang karakteristiknya atau memiliki karakteristik aktif, di mana mereka cenderung langsung memangsa mangsa yang terlihat oleh mereka. Ini contohnya adalah serigala. Nah, dan fungsi respon yang terakhir atau fungsi respon yang ketiga, tipe yang ketiga, ini biasanya oleh predator yang mulai mencari prey atau mangsa yang lain ketika populasi prey yang dimakan mulai berkurang. Ini contohnya adalah rusa tikus. Nah, di mana rusa tikus ini bertindak sebagai predator dengan kepompong kupu-kupu sebagai prey atau mangsanya. Nah, biasanya ketika jumlah kepompong meningkat, maka populasi tikus rusa juga akan meningkat. Namun ketika jumlah kepompong mulai menurun, maka tikus rusa cenderung untuk mencari populasi kepompong yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah hasil interaksi predator mangsa dalam siklus populasi. Nah, jika kita menggambarkan perubahan populasi dari pemangsa dan mangsa dalam suatu kurun waktu dalam bentuk diagram, maka akan terlihat populasi keduanya yang naik turun. Nah, materi yang selanjutnya adalah resiko bahwa predasi juga dapat mempengaruhi perilaku ketika mereka mencari makan. Nah, maksudnya apa? Di sini maksudnya bahwa kebanyakan pemangsa atau predasi itu juga memangsa spesies pemangsa lainnya gitu. Jadi ketika mereka melakukan perburuan, mereka juga harus memperhatikan energi yang mereka miliki sehingga bisa melawan para pemangsa yang mungkin akan memangsa dia juga gitu. Jadi seperti ada hierarki di mana prey atau predator dimakan oleh pemangsa, dan pemangsa juga bisa dimakan oleh pemangsa yang lainnya, seperti itu. Nah, materi selanjutnya adalah hewan yang biasanya sebagai mangsa itu memiliki pertahanan yang berkembang terhadap predator. Maksudnya apa? Maksudnya hewan yang biasanya sebagai mangsa atau sebagai prey itu cenderung memiliki sistem pertahanan atau karakteristik tersendiri yang mampu membuat mereka bertahan dari predator. Nah, contoh spesies yang memiliki karakteristik untuk menghindari atau terpilih sebagai mangsa oleh predator adalah ular. Ular bisa menggunakan cairan berbisa atau menyemburkan cairan berbisa untuk mengusir pemangsanya. Selanjutnya ada serangga. Nah, serangga ini ada banyak tipe yang bisa berubah-berubah warna, seperti berkamuflase gitu. Seperti serangga yang dapat menyerupai ranting pohon. Nah, sehingga karena memiliki karakteristik yang dapat merubah warna atau memiliki warna yang samar, mereka dapat mengelabui predatornya sehingga mereka tidak jadi dimangsa. Selanjutnya ada kodok. Nah, beberapa spesies kodok itu merupakan kodok beracun. Nah, jadi kodok ini memiliki karakteristik di mana dia memiliki racun, dan ketika dia dimangsa oleh predator, maka predator tersebut kemungkinan akan mati karena terserang oleh racun yang dimiliki oleh kodok, sehingga biasanya predator itu menghindari gitu jenis-jenis mangsa yang memang cenderung akan melukai mereka. Nah, selanjutnya ada rusa ekor putih. Nah, rusa ekor putih ini memiliki ekor yang berwarna putih yang mencolok, di mana ekornya ini bisa mengelabui predator ketika rusa ekor putih ini akan dimangsa.
Nah, ini merupakan contoh gambar dari beberapa karakteristik pertahanan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dimana di sini pada gambar pertama itu merupakan gambar dari rusa ekor putih. Nah, bisa dilihat bahwasanya rusa ekor putih ini memiliki ekor yang berwarna putih, dimana hal ini bisa mengelabui predatornya. Nah, gambar yang kedua adalah salah satu gambar serangga di mana bentuknya terlihat sangat mirip bukan dengan bentuk ranting yang dia tempati itu. Nah, jadi dia memiliki kemampuan untuk berkamuflase sehingga hal ini mungkin mengelabui musuh yang hendak memangsa dia. Nah, yang selanjutnya adalah kodok beracun. Nah, kodok ini memiliki racun yang dimana jika dimakan oleh predator akan menyebabkan predator kesakitan atau bahkan mengalami kematian. Yang gambar terakhir merupakan gambar contoh ular berbisa. Nah, untuk materi dari predasi sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke materi parasitisme dan mutualisme. Nah, jadi apa sih parasitisme dan mutualisme itu? Nah, jadi parasitisme dan mutualisme ini disebut dengan simbiosis. Nah, simbiosis itu bisa didefinisikan sebagai hubungan yang intim atau hubungan yang berkepanjangan antara dua atau lebih organisme dari spesies yang berbeda. Nah, simbiosis ini definisi dari simbiosis ini tidak menentukan apakah eh, mutualisme hasil simbiosisnya itu bersifat positif ataupun negatif. Nah, bersifat positif maksudnya bersifat saling menguntungkan, dan bersifat negatif itu maksudnya di mana ada pihak yang dirugikan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni parasitisme. Nah, apa sih parasitisme? Parasitisme itu adalah di mana dalam pembentukan simbiosis salah satu spesies itu diuntungkan, namun salah satu spesiesnya itu dirugikan. Yakni salah satu spesies itu dikorbankan, di mana organisme inang adalah habitat bagi parasit sekaligus sebagai sumber makanannya. Nah, jadi biasanya parasit itu menempel pada inangnya dan mengambil makanan dari tumbuhan inang gitu, sehingga parasit ini diuntungkan karena dia dapat mengambil makanan dari inangnya. Nah, sedangkan inang ini akan dirugikan karena makanan yang seharusnya untuk dia itu diambil juga oleh tumbuhan yang parasit pada tubuhnya seperti itu. Nah, parasit ini dapat dibedakan menjadi mikroparasit dan makroparasit. Nah, mikroparasit ini biasanya adalah parasit berukuran kecil seperti virus, bakteri. Nah, dan sedangkan makroparasit ini adalah parasit yang cenderung berukuran besar, lebih besar dari virus dan bakteri seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah cacing seperti cacing pita dan lain-lain gitu, yang bersifat merugikan. Nah, ternyata parasitisme ini, simbiosis parasitisme ini tidak hanya terjadi pada hewan, tetapi pada tumbuhan juga tetapi tumbuhan juga ada yang bersifat parasit. Nah, dan tumbuhan yang bersifat parasit itu dapat diklasifikasikan menjadi holoparasit atau hemiparasit berdasarkan apakah mereka melakukan proses fotosintesis atau tidak. Nah, holoparasit ini adalah tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis, tetapi dia menempel pada inangnya dan proses fotosintesisnya dibantu oleh inang. Sedangkan hemiparasit ini adalah tumbuhan yang memang tidak bisa melakukan fotosintesis begitu, sehingga dia menempel pada inang untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, ini merupakan contoh dari hemiparasit. Nah, parasit ini penularannya langsung dapat terjadi atau dapat terjadi secara langsung. Nah, penularan langsung terjadi ketika parasit dipindahkan dari satu inang ke inang lainnya tanpa keterlibatan organisme perantara. Jadi tidak ada organisme perantara, namun bisa langsung parasit ini berpindah dari inang satu ke inang yang lainnya. Penularannya itu dapat terjadi melalui kontak langsung dengan pembawa, atau parasit dapat tersebar dari satu inang lain ke inang lainnya melalui udara, air, atau substrat lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah parasit itu dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksi dari inangnya. Nah,
Meskipun sebagian besar parasit itu tidak membunuh organisme inangnya ya, karena bisa dikatakan bahwa inang ini merupakan sumber makanannya. Nah, namun peningkatan mortalitas dapat diakibatkan oleh berbagai konsekuensi tidak langsung dari infeksi. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika infeksi itu mengubah perilaku inang atau meningkatkan kerentanannya terhadap predasi. Jadi maksudnya parasit yang ada pada tubuh inang itu dapat mempengaruhi perilaku dari inangnya begitu. Jadi inang ini tidak bersikap senormalnya mereka, tetapi mengalami perubahan sikap karena terinfeksi oleh parasit. Nah, contohnya ini adalah kelinci yang terinfeksi oleh bakteri. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni tentang mutualisme. Nah, jadi simbiosis mutualisme ini didefinisikan sebagai interaksi antar dua anggota atau dua spesies yang berbeda yang saling menguntungkan kedua belah pihak gitu. Dan manfaat yang diterima dapat mencakup berbagai macam proses seperti proses penyerbukan, proses kebersihan dirinya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, mutualisme ini dapat terlibat dalam transfer nutrisi. Nah, maksudnya apa? Jadi, simbiosis mutualisme ini tidak hanya terjadi pada luar tubuh organisme itu gitu. Jadi dia bisa juga seperti pada contoh ini, pada sistem pencernaan herbivora dihuni oleh beragam komunitas organisme mutualistik yang memainkan peran penting dalam pencernaan bahan tanaman. Nah, jadi contohnya pada ruang perut ruminansia atau hewan pemakan rumput ya seperti sapi itu mengandung populasi bakteri dan protista yang melakukan proses fermentasi. Nah, jadi adanya bakteri dan protista pada ruang perut ruminansia ini membantu ruminansia dalam proses pencernaannya seperti itu. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, bahwasanya simbiosis mutualisme ini bisa berperan dalam banyak hal. Salah satunya adalah untuk penyerbukan. Nah, biasanya penyerbukan itu bisa terjadi melalui perantara angin, di mana serbuk sari, benang sari yang jatuh ke kepala putik tumbuhan lain akan melakukan penyerbukan. Nah, namun bagaimana jika posisinya tumbuhan itu letaknya sangat berjauhan, dan terdapat bentang yang lumayan luas seperti itu. Nah, jadi hal ini bisa penyerbukan bisa terjadi meskipun ada jarak dengan melalui perantara seperti serangga, burung, atau kelelawar. Nah, biasanya contohnya pada gambar di samping adalah burung yang memakan biji dari buah-buahan dan dia terbang ke tempat yang lain yang jauh dari posisi semula. Nah, jadi biji yang dia makan itu akan tertinggal di tempat yang dia tuju setelahnya, dan biji tersebut akan dapat tumbuh di tempat tersebut gitu. Jadi terjadi penyerbukan meskipun berada di lokasi yang berbeda dan posisi yang saling berjauhan. Mungkin cukup sekiannya untuk pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kami ucapkan untuk rekan-rekan yang sudah menonton video kami. Silahkan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di forum yang sudah disediakan. Terima kasih.